I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang budaya organisasi. Kira-kira ada yang udah tahu belum ya, apa itu budaya organisasi? Kalau belum, simak video ini ya. Budaya organisasi adalah sekumpulan nilai, norma, keyakinan, dan praktik yang dianut oleh anggota suatu organisasi. Budaya ini berfungsi sebagai kerangka acuan yang membentuk cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi di dalam organisasi. Dengan demikian, budaya organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja, kepuasan kerja, dan loyalitas karyawan. Budaya yang kuat dapat menciptakan rasa memiliki di antara anggota yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi. Nah, di sini ada beberapa unsur penting dalam budaya organisasi. Yang pertama itu adalah nilai. Nilai ini adalah prinsip dasar yang diyakini dan dijunjung tinggi oleh organisasi, seperti integritas, inovasi, dan kolaborasi. Nah, yang kedua itu ada norma. Norma ini adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota, seringkali terbentuk dari kebiasaan dan praktik sehari-hari. Dan yang ketiga itu simbol, seperti logo, seragam, dan desain kantor, yang mempresentasikan budaya organisasi dan dapat mempengaruhi persepsi baik di dalam maupun di luar organisasi. Keempat itu ada ritual, yaitu seperti perayaan ulang tahun perusahaan atau acara tahunan, berfungsi untuk memperkuat ikatan antara anggota dan menciptakan kenangan kolektif. Cerita mitos seringkali digunakan untuk menggambarkan sejarah, pencapaian, dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi, sehingga membantu membangun identitas yang kuat. Budaya organisasi ini dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, antara lain budaya klan, budaya hierarki, budaya pasar, dan budaya inovasi. Yang pertama adalah budaya klan, menekankan kolaborasi, kepercayaan, dan hubungan interpersonal yang kuat, menciptakan lingkungan kerja yang hangat dan mendukung. Sebaliknya, budaya hierarki itu berfokus pada struktur, prosedur, dan kontrol yang ketat, sehingga ditemukan organisasi yang lebih besar dan formal. Budaya pasar mengutamakan hasil kompetisi dan pencapaian target yang mendorong anggota untuk berfokus pada kinerja dan hasil akhir. Sementara itu, budaya inovasi mendorong kreativitas, eksperimen, dan pengembangan ide-ide baru yang menciptakan anggota untuk berpikir di luar batasan yang ada. Nah, pentingnya budaya organisasi ini tidak dapat diabaikan. Budaya yang kuat ini dapat membantu menciptakan identitas organisasi yang jelas, sehingga dapat membedakan organisasi dari pesaingnya. Selain itu, budaya yang positif dapat meningkatkan kinerja karyawan, karena anggota merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam pekerjaan mereka. Organisasi dengan budaya yang lebih baik juga lebih mudah menarik dan mempertahankan talenta berkualitas karena karyawan lebih cenderung mencari lingkungan kerja yang mendukung dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka. Organisasi dengan budaya yang baik juga lebih mudah menarik dan mempertahankan talenta berkualitas karena karyawan lebih cenderung mencari lingkungan kerja yang mendukung dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka. Selain itu, budaya yang mendukung kesejahteraan karyawannya dapat meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas, pada akhirnya yang berdampak positif pada retensi karyawan. Nah, teman-teman, di sini untuk membangun budaya organisasi yang positif, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama itu visi dan misi yang jelas, yang menjadi landasan bagi semua aktivitas organisasi. Yang kedua itu mengkomunikasikan nilai-nilai organisasi secara aktif kepada seluruh anggota juga sangat penting, agar setiap individu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut.
Pimpinan harus memberikan contoh yang baik dalam menerapkan nilai-nilai budaya organisasi, karena perilaku pimpinan seringkali menjadi panutan bagi anggota lainnya. Yang ketiga ada mendorong partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan budaya yang dapat meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan. Selain itu, menghargai keberagaman di antara anggota organisasi dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan memperkaya perspektif yang ada. Namun, di sini ada beberapa tantangan dalam membangun budaya organisasi. Salah satu tantangan utama yaitu perbedaan generasi, di mana anggota organisasi berasal dari berbagai generasi dengan nilai dan harapan yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, perubahan lingkungan yang cepat, seperti kemajuan teknologi dan dinamika pasar, dapat mempengaruhi budaya yang ada, sehingga organisasi perlu beradaptasi dengan cepat. Resistensi terhadap perubahan dari anggota organisasi juga menjadi tantangan karena banyak orang cenderung merasa nyaman dengan kebiasaan dan pola pikir yang sudah ada.